Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu dokter, Pak Adi, izin saya mengundang beliau berdua. Ini terkait kemarin ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, semua seluruh Indonesia. Ini terkait dengan kasus demam berdarah, di mana ketika sudah musim hujan turun, biasanya di mana-mana di semua daerah itu terjadi lonjakan kasus. Nah, dari Kementerian Kesehatan kita diminta untuk melakukan bagaimana antisipasi dalam hal ini untuk mencegah jangan sampai di musim penghujan tahun ini jadi lonjakan kasus yang luar biasa, tentunya adalah kita tidak harapkan. Oleh karena itu mungkin dari segi medisnya dokter bisa menjelaskan kira-kira seperti apa sih demam berdarah itu sebenarnya, dan cara penularannya, kemudian apa itu demam berdarah. Kita harus informasikan kepada masyarakat kita semua yang ada di Bakuglian khususnya, dan semua tentunya yang mungkin bisa dijelaskan Bu Dokter. Izin Pak Kapus ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Mantang tentang demam berdarah, izin perkenalkan saya Dr. Wulan, dokter yang ada di Puskesmas Mantang, akan menjelaskan terkait dengan demam berdarah dengue. Jadi apa sih demam berdarah dengue? Jadi demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dimana menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kemudian apa sih gejala dari penyakit ini? Gejala dari demam berdarah dengue yang pertama, yang paling utama adalah tanda demam tinggi mendadak. Kemudian yang kedua, adanya sakit kepala atau pusing. Gejala yang ketiga, adanya nyeri belakang bola mata. Gejala yang keempat, sakit seluruh tubuh dan persendian. Gejala yang kelima, adanya tanda-tanda perdarahan seperti gusi berdarah atau mimisan. Kemudian selanjutnya adanya gejala dari munculnya bintik-bintik di seluruh tubuh atau permukaan kulit. Nah, apabila sudah menemukan gejala-gejala seperti yang sudah saya sebutkan, lebih baik pasien langsung dibawa ke puskesmas untuk diperiksakan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan darah. Kemudian apabila dalam pemeriksaan darah dan laboratorium ditemukan positif demam berdarah dengue, maka akan ditindaklanjuti oleh petugas surveillance. Baik, terima kasih Bu Dokter, terima kasih Pak Kapus. Jadi melanjutkan informasi dari Bu Dokter tadi, jika terjadi kasus demam berdarah di puskesmas, kami dari tim surveillance akan melakukan penelusuran epidemiologi. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Agus Jayadi, petugas surveillance UPTD Puskesmas Mantang. Jadi jika terjadi kasus demam berdarah di wilayah kerja puskesmas atau di puskesmas, kami langsung melakukan penelusuran epidemiologi. Jadi sebelum kita turun ke penelusuran, kami bersama kolaborasi bersama lintas program, yang pertama, kedua lintas sektor, dan jejaring. Nah, jejaringnya ini termasuk pustu atau polindes yang ada di wilayah kejadian. Kemudian setelah kami turun bersama-sama dari puskesmas, di sektor maupun lintas sektor, kami mengumpulkan warga untuk melakukan penyuluhan. Kemudian setelah melakukan penyuluhan, kami melakukan gotong royong sekaligus melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian jika setelah dilakukan gotong royong dan pemberantasan sarang nyamuk dan memastikan bahwa di wilayah tersebut terbebas dari jentik, maka yang kita lakukan adalah memotivasi warga di sekitar tersebut jika terjadi gejala yang disebutkan oleh Bu Dokter tadi, kita sarankan untuk berobat ke puskesmas. Dan bisa-bisa saja kejadian ini atau penyakit demam berdarah kan ditularkan oleh nyamuk, bisa saja pasien itu terkena di tempat lain. Ya. Itu seperti itu mungkin Pak Adi dan Bu Dokter.
Baik, demikian tadi perbincangan kami ada dengan Dr. Wulan, kemudian Pak Gus Jayadi terkait dengan menyikapi surat dari Kementerian Kesehatan yang diteruskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan bagaimana upaya kita di musim hujan tahun ini tidak terjadi lonjakan kasus demam berdarah. Tentu Bapak Ibu harus mengetahui seperti apa yang disampaikan, apa itu demam berdarah, kemudian apa gejalanya, kemudian bagaimana penanganannya. Dan kalau sudah sampai ke puskesmas ada laporan demam berdarah, kami petugas puskesmas punya tim namanya tim SC Pak ya. Nah, itu yang akan turun melakukan PE ya, PE yang melibatkan di situ ada Babinsa, Babin Kamtib, kepala desa, kepala dusun, petugas Pusdokolindes akan turun. Nah, dan setelah turun tentu akan mengajak kita semua untuk bergotong royong. Oleh karena itu, jangan kita berbicara fogging, tetapi kita harus fokus bagaimana melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Caranya bagaimana? Tentu dengan kita bergotong royong untuk membuang. Ya, kalau yang kita kenal Bu Dokter ya, Pak Adi, itu ada 3M+. Yang pertama adalah menutup atau mengutuk boleh ya. Menutup, kemudian menguras, mengubur. Yang plusnya adalah bagaimana menggunakan ya, abatisasi khususnya untuk tempat-tempat yang tidak bisa dikeringkan. Jika kita sudah melakukan kegiatan tersebut, tentu itu adalah upaya dan usaha, bukan sekedar kita berdoa ya. Tapi ada usaha juga yang namanya gotong royong bersama. Nah, ketika ada keluhan, walaupun kita sudah gotong royong, ada kasus, jangan dahulukan dukun sasak ya. Tetapi boleh juga dokter sasak ada, ini dokter sasak, kemudian perawat sasak juga dilibatkan. Dan yang terpenting adalah kita harus cepat dalam penanganannya. Kalau ada kasus, jangan lupa segera bawa ke puskesmas dan insya Allah akan segera dibantu. Dengan demikian, tentu perluasan kasus atau lonjakan kasus tidak akan terjadi. Kita bekerja sama dengan puskesmas, dengan Kades, dengan Kades, Babinsa, Babin Kamtib, kemudian dengan camat sekalian dan petugas Pusdokolindes. Kalau kita sudah bergotong royong, insya Allah kita akan sehat dan demam berdarah bisa kita tekan. Saya rasa itu informasi untuk kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Izin Pak Kapus. Halo, bagaimana? Positif DBD. Ada yang positif ya? Jadi ada yang positif DBD. Iya, pas sekali ya. Kok kita sedang membicarakan bagaimana jangan sampai terjadi lonjakan kasus, ternyata Bapak Ibu semua ini baru saja Bu Dokter Wulan terima informasi ternyata dari pasien yang diperiksa tadi ada yang demam berdarah, hasilnya sudah positif dari hasil pemeriksaan laboratorium, ternyata positif. Maka mohon Pak Adi bisa langsung persiapkan tim untuk melakukan PE. Siap, ya. siap. Rasa itu udah untuk masyarakat semua ya. Jadi informasi tentang DBD ini sangat penting. Jadi mohon nanti semua disebarkan informasi ini agar baru saja kita bicarakan ternyata sudah ada laporan terkait dengan DBD. Jadi kita akan tindak lanjuti dan insya Allah mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya. Saya rasa itu demikian informasi ini kami sampaikan kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.